Aksi massa yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digelar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa pagi. Aksi ini juga diikuti oleh sejumlah alumni UGM. Bahkan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Amin Rais ikut dalam barisan massa. Kepada awak media, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini meminta Jokowi jujur soal keaslian ijazahnya. Namun demikian, Amin Rais mengaku dirinya ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Amin Rais pun berjanji akan bersama massa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Saya profesor dari UGM, pernah jadi ketua Majelis Wali Amanat UGM 5 tahun. Ya. Jadi tentu saya juga merasa sangat concern dan prihatin mengapa UGM yang kita banggakan tiba-tiba menjadi alas keset politik seseorang lah, ya, kita sudah tahu siapa. Nah, jadi khususnya ini momentum yang sangat penting. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada, ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran, ya. Jadi kalau UGM jujur, yes, memang kita punya pressure, ya, politik dari kekuasaan yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan pusat itu, ya sudah selesai gitu. Case is closed, ya. Adapun kemudian konsekuensi hukum, apakah kemudian yang punya ijazah palsu itu dimaafkan atau diberi peringatan, atau sudah jadi orang biasa sekarang atau dihukum secara apa adanya lah, nggak usah berlebihan, ya. Tapi ini penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapapun yang berbuat crime dalam bentuk macam-macam itu diberikan hukuman sepadan. Dan itu saja, ya. Kita nggak minta harus dihukum berlebihan lah, ya. Ada enggak bangsa ini terus, ya, the show must go on. Jadi tugas-tugas kebangsaan kita harus berjalan ke depan. Nah, ini sesuatu yang mengganjal, udahlah diberikan hukuman ala kadarnya. Bukannya UGM sudah banyak menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi ini, Pak? Gimana? Bukannya UGM juga sudah banyak menjelaskan tentang ijazah Jokowi? Ya, tapi kan nggak ada buktinya, ya. Saya dulu 2 tahun yang lalu pernah memberikan solusi sampel sekali, ya. Jadi kalau Presiden Jokowi sebagai Presiden turun ke PN Jakarta Pusat, bawa ijazahnya, ini loh ijazah saya, sudah selesai. Ya. Itu saja semuanya. Tapi ini bertele-tele, ya, puter-puter. Ya, jadi saya ingin di tengah aja lah, ya, ingin di tengah aja. Bagaimana supaya ini bangsa kita sudah ada 2 kubu, ini berbahaya lah, ya. Walaupun ini itu sudah jadi, ini memang sudah, karena itu besok digeruduk ke Solo. Siap. Saya ini agak tegas ini, Jokowi please terima rombongan itu, kemudian Anda harus jujur. Kalau nggak ada ijazahnya, ya sudah bilang saya nggak ada, sudah bilang kebakaran, kebanjiran, dicolong jin dan lain-lain, ya sudah selesai. Diakui aja gitu. Terus kemudian nanti betul. bagaimana nasib Anda tergantung kepada keadilan. Ya, jangan digantung kasihan. Selain Amin Rais, salah seorang alumni UGM yang juga ikut dalam aksi pada Selasa pagi adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengaku janggal dengan skripsi Joko Widodo yang diperlihatkan oleh pihak Rektorat UGM karena ada perbedaan bentuk ketikan di beberapa bagian. Sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris
Universitas UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, tapi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan, dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Braften. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak ada tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu, karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak. Gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Sementara itu, kelompok massa yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis Selasa pagi mendatangi Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Mereka meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang dituding palsu. Massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Masjid Kampus UGM Yogyakarta menuju Fakultas Kehutanan. Mereka kemudian berkumpul di dekan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus. Pihak keamanan kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi dengan perwakilan dekanat Fakultas Kehutanan serta Rektorat UGM. Beberapa orang yang masuk antara lain Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukri Fadoli. Koordinator aksi Syukri Fadoli menyebut kedatangan massa aksi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis ini untuk meminta klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. Menanggapi kedatangan massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis ini, pihak Rektorat UGM menegaskan hanya bisa menunjukkan dokumen alumni yang diperbolehkan diakses publik, diantaranya skripsi. Sementara untuk ijazah adalah dokumen rahasia yang hanya boleh dibuka oleh perintah pengadilan. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka, seperti skripsi, karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh pada pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada
pengkhususan untuk beliau saja, tetapi untuk semua alumni yang di UGM. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.